Oke, eee, Eee, kita mulai ya. Ya, assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Kak. Jadi nama saya Linda, lalu ada 2 rekan saya. Saya Rido Firmansyah. Saya Henda Septiani. Ya, jadi, sebenarnya tujuan kami di sini itu, mewawancarai, mata kuliah ini loh, instrumentasi tes sebagai, syarat tugas akhir semester ini, gitu. Terus, tujuan kita itu cuma mau mencari informasi mengenai, instrumen yang dipakai di sekolah gitu. Instrumen tes apa saja sih yang diterapkan di sekolah gitu. Terus juga, Kakak tenang aja, apa, ini hasil wawancara ini nggak akan kita salahgunakan kok. Kita, asas kerahasiaan sih. Kita ini aja, Iya. paling izin di-upload di YouTube aja. Sebentar dulu. Ya. Baik, sebelumnya jika Kakak berkenan, apa boleh memperkenalkan diri atau profil sekolahnya? Untuk nama sekolah, mungkin saya akan tidak memberitahu, maksudnya tidak berkenan untuk mengasih tahu nama profil sekolahnya. Terus, tapi kalau untuk nama saya sendiri Irna Azizah, seperti itu. Oh, baik. Oke Kak, langsung aja ya dibuka pertanyaan-pertanyaannya. Lalu biasanya kalau di sekolah itu kasus apa ya? Oh, Kasus apa maksudnya? ya Putus-putus. biasanya kasus apa yang sering dilayani gitu di sekolah? Oh, baik. Selama ini yang saya dapatkan di sekolah itu, kasus yang sering saya alami, ya pada umumnya anak sekolah, kayak seperti sering bolos, lalu sering terlambat saat ikut mata pelajaran, seperti itu. Lalu sering terlambat masuk sekolahnya juga, dan banyak kayak seperti nggak ngerjain tugas atau PR-PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran, seperti itu. Hal-hal umum aja sih, gimana anak sekolah kayak gitu, kalau di sekolah kayak gitu. Lalu jika dalam melayani kasus-kasus tersebut, apa menggunakan asesmen seperti itu? Iya, tentunya menggunakan asesmen dulu. Gini, kita sebelum kita menggunakan layanan gitu, tentunya kita akan melakukan asesmen dulu, terutama untuk guru BK itu sendiri melakukan asesmen. Salah satunya contoh, misalkan saya sendiri pernah menggunakan asesmen dengan instrumen non-tes, yaitu dengan menggunakan alat ungkap masalah AUM kayak gitu. Di situ kita mengungkap gitu masalah-masalah yang ada pada diri siswa, yang termasuk seperti kayak kesehatannya, pribadi, sosial, ekonomi, karir, pendidikannya, agama, nilai, moral gitu, hubungan dalam keluarga, serta waktu senggangnya mereka itu di situ sudah ada daftar masalah-masalahnya. Jadi di situ nanti anak-anak mengisi masalah yang mereka alami gitu, dengan cara mencoret sesuai dengan nomor-nomor masalah gitu. Dari situ kita tahu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi pada masing-masing siswa gitu. Nah, di situ nanti kita baru memberikan layanan. Contoh, kalau misalkan masalahnya nanti di pelajaran gitu. Maksudnya keterlambatan dalam pelajaran. Contoh, misalkan keterlambatan dalam berhitung
hitung, dia kurang paham nih soal hitung-hitungan. Nah, berarti di situ kita dinilai, maksudnya dilihat gitu dari hasil alat ungkap masalah itu gitu. Ya entah dengan menggunakan layanan konseling individu, kelompok maupun bimbingan kelompok seperti itu. Pastinya kalau misalkan mau menggunakan layanan itu harus melakukan asesmen dulu biar kita tahu sesuai kebutuhannya nih, klien ini atau siswa ini butuhnya layanan apa sih gitu, masalah apa yang sedang dia hadapi gitu. Lebih tepatnya maksudnya dilakukan layanan itu ya memang sesuai dengan kebutuhan, tidak asal-asalan gitu memberikan layanan kepada siswa ataupun klien gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Rido. Baik Kak, saya ingin bertanya, ketika menyelenggarakan asesmen, guru BK atau pihak yang berkaitan Kak? Saat Pastinya melakukan asesmen tersebut, guru BK atau pihak yang berkaitan? pertama-tama memang harus guru BK yang melakukan gitu. Karena ya memang guru BK yang tahu gitu bagaimana cara melakukan asesmen itu gitu. Baik dari instrumen tes ataupun non tes gitu. Pastinya guru BK dulu. Jika nanti ditemukan setelah ada hasil dari asesmen itu, misalkan nih ada kaitannya dengan hubungan dalam keluarga gitu. Berarti kan maksudnya dilakukannya layanan itu maksudnya di orang tua juga ikut serta gitu, tapi yang pertama-tama yang melakukan ya guru BK. Cuma tindak lanjut selanjutnya ya udah kalau sudah mengetahui hasilnya, misalkan contoh dalam keluarga atau enggak ekonomi dalam keluarganya siswa itu ya pastinya kita akan mencari tahu lebih detailnya dengan cara ya maksudnya mencari informasi kepada orang tua gitu, kepada orang tua si klien itu atau siswa itu. Oke. Jadi itu apa saja sih Kak tesnya yang digunakan, seperti contohnya ya tes inteligensi dan tes psikologi atau tes minat. Itu tes apa saja sih yang digunakan? Iya, baik kalau misalkan gini, tes-tes itu tidak menentu, jadi gini, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Contoh, kalau misalkan sudah kayak gini, kalau sudah kelas 12 gitu, kalau di tes instrumen tes gitu, bisa dengan cara tes minat bakat gitu. Biar ketahuan nih nanti dia setelah lulus SMA ini mau masuk jurusan apa yang tepat menurut dia gitu. Itu contoh untuk kelas 12. Contoh kalau misalkan memang ada masalah lain kayak buat bisa dengan kelas 10 atau enggak 10 11 atau enggak yang siswa-siswa SMP bisa juga kita menggunakan kayak contoh tadi aku bilang menggunakan AUM gitu kan, alat ungkap masalah. Di situ dia mengisi apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri dia gitu. Lalu dilanjutkan dengan melakukan layanan BK gitu. Layanan konseling individu, layanan kelompok gitu. Layanan bimbingan kelompok. Nah, berikutnya berapa kali sih Kak dalam setahun tes tersebut diselenggarakan? Nah, tadi aku bilang tes itu mungkin tidak terpaut dengan berapa kali. Cuma kalau yang saya rasain memang sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Sesuai dengan kebutuhan klien kayak tadi contoh kayak kelas 12 tadi kan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti kan bisa dibilang kan itu bisa setahun sekali lah gitu. Maksudnya setahun sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja, tidak kalau saya pribadi tidak terkait maksudnya tidak terpaut dengan ini waktu, tapi sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Kalau misalnya itu butuh menggunakan asesmen, ya akan dilakukan gitu. Oh iya. Mungkin rekan saya ingin melanjutkan pertanyaannya. Baik Kak, dari saya mau tanya nih, ada hambatan nggak sih dalam pelaksanaan asesmennya itu biasanya? Iya, pasti semua apa yang kita lakukan itu pasti ada hambatan dan ada kendala.
kayak misalkan saya melakukan asesmen dari instrumen non-tes kayak mengisi AUM gitu. Itu tuh daftar alat ungkap masalah itu banyak banget sampai ratusan. Mungkin di situ kayak kalau saya pribadi ada kendala dalam arti mungkin jadi kurang serius karena udah bales baca duluan. Anak-anak tuh kalau misalkan udah baca banyak tulisan kan pasti udah males baca, udah asal-asalan aja nyoretnya, jadinya kayak gitu. Itu kalau menggunakan alat ungkap kayak gitu maksudnya. Karena daftar cek masalah itu sampai seratusan lebih karena di situ poinnya banyak, ada jasmani, ada pribadi, jadi tuh jadi beranak gitu per poinnya. Makanya kadang kurang konsentrasi, isinya asal-asalan. Jadi nanti ketika penghitungan hasil tuh kadang ini bener nggak ya gitu. Nanti ketika layanan nanti dia kadang ungkapinnya beda gitu. Kok ini hasilnya kayak gini gitu kan? Hasil dari alat ungkap masalahnya kayak gini, tapi kok pas ditanya maksudnya udah layanan gitu, pas udah menjalankan layanan agak ada yang berbeda gitu. Berarti kan di saat penyelesaian dia kurang serius gitu. Terus kalau misalkan kayak tes minat bakat mungkin ya nggak begitu ada kendala, mungkin ya udah lebih, cuma mungkin gini, karena mungkin udah gini kayak dalam diri dia itu udah takut nanti gue setelah lulus dari SMA mau masuk perguruan mana ya gitu. Jadi mungkin dia udah kayak khawatir gitu, khawatir akan hasilnya kayak gimana. Jadi ya gitu, kayak udah takut doang. Jadi ngisinya kayak ragu-ragu gitu. Karena ya pastinya setelah itu kan ngelakuin layanan dia ditanya ya gitu. Iya Bu, saya udah takut doang nih hasilnya kayak gimana gitu. Padahal mah kan apapun hasilnya dari hasil instrumen itu asesmen itu pasti kan ada jalannya. Guru BK tersendiri juga ngasih saran, ngasih masukan, ini loh hasilnya kayak gini gitu, ini loh yang minat bakat kamu tuh seperti ini gitu. Oke Kak, ini untuk pertanyaan penutup ya Kak. Boleh gak sih memberikan pendapat gitu mengenai seberapa penting penggunaan asesmen tes bagi guru BK? Boleh minta pendapat? Iya, penting banget. Iya, itu benar-benar penting banget untuk guru BK. Karena dari situ kita tahu gitu, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh klien, apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita, siswa-siswa di dalam sekolah itu gitu. Bukan hanya kita tahu dari teman ke teman gitu. Ibu, nih dia Bu suka bolos misal. Ibu tuh dia tuh masa nggak bisa ngitung sih Bu gitu. Ya nggak gitu gitu. Dengan adanya asesmen itu, dengan adanya instrumen itu, disitulah kita bisa ngungkap semuanya apa sih sebenarnya gitu yang terjadi sama siswa gitu. Jadi kayak lebih valid, lebih jelas gitu. Penting banget karena disitulah kita bisa memastikan seberapa besarkah masalah siswa tersebut gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang dialami siswa tersebut gitu. Bukan yang kayak asal-asalan ngambil kesimpulan dia, oh dia kayak gini masalahnya nih, bukan dari orang-orang, tapi guru BK tersendiri itu harus mengungkap itu semua ya dengan cara apa? Dengan cara yaitu menggunakan instrumen gitu, asesmen baik tes maupun non tes seperti itu. Lagi-lagi penggunaan maksudnya layanan itu dilakukan ya memang sesuai kebutuhan seperti itu. Ya, saya kira pertanyaannya sudah semua. Kita tinggal closing nih Kak. Terima kasih ya Kak udah mau berkenan untuk kami ajak wawancara. Terus ya silakan closing. Edo atau Rido closing. Oke, baik Kak. Di sini saya izin dokumentasiin dulu ya Kak ya. Di Iya. screenshot lah. Baik. Halo. Udah. Oke, jadi di sini saya mau negasin lagi Kak, Ya. bahwa wawancara ini hanya untuk memenuhi tugas dan tidak akan disalahgunakan. Moga-moga menjadi kegunaannya yang baik lah, penggunaannya yang baik.
Terima kasih Kak Irna, Aziza telah mengikuti wawancara ini dengan baik. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya wabarakatuh. Kak sudah berkenan. Terima kasih, Iya. Kak. Kak. Sama-sama.